Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Nurul Aziza dengan NIM 180102581. Saya dari kelas 7A Konsep Dasar Matematika yang diampu oleh Ibu Kowiyah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Simak video selanjutnya. Penalaran menurut KBBI yaitu cara berpikir dengan mengembangkan suatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Logika tidak dapat dilepaskan dengan penalaran, karena logika adalah suatu prinsip yang membedakan antara penalaran benar dan penalaran yang tidak benar. Penalaran dapat diartikan secara berpikir, merupakan penjelasan dalam upaya menunjukkan hubungan antara beberapa hal yang berdasarkan pada sifat-sifat atau hukum-hukum tertentu yang telah diakui kebenarannya. Langkah-langkah tertentu itu akan berakhir pada suatu penarikan kesimpulan. Contoh penalaran yaitu kegiatan sehari-hari berkaitan erat dengan proses penalaran. Contohnya, ketika kita ingin minum air yang panas, maka kita akan menunggu air itu tidak panas lagi untuk bisa diminum. Bisa dengan seperti membuka tutup wadah tersebut agar cepat dingin, atau bisa dengan menyiapkan wadah air dingin agar air panas tersebut cepat dingin. Nah, setiap kesan yang ditanggapi oleh manusia akan menjadi kegiatan berpikir. Seperti tadi, kita menemui air yang panas, maka kita akan berpikir apa yang harus kita lakukan. Dari berbagai kegiatan berpikir, diperlukan proses berpikir secara sistematis dan logis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atau keputusan. Penalaran matematika. Sebagai dasar untuk mempelajari matematika deduktif, logika matematika tidak dapat dilepaskan dari kemampuan memahami materi matematika. Semakin penalaran matematika seseorang itu semakin bagus, maka kemampuan memahami materinya pun juga pasti akan lebih cepat. Konsep matematika yang ada merupakan hasil dari suatu proses penalaran. Penalaran matematika terbagi menjadi dua, yaitu induktif dan deduktif. Penalaran induktif. Kemampuan berpikir seseorang dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Ketepatan sebuah generalisasi pada penalaran induktif tergantung dari data dan pola yang tersedia. Semakin banyak data atau semakin spesifik pola yang ada, maka menghasilkan generalisasi yang semakin mendekati kebenaran. Semakin sedikit atau semakin kurang spesifik pola yang ada, maka menghasilkan generalisasi yang semakin menjauhi dari kebenaran. Contoh yang pertama, barisan bilangan 1, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Untuk melengkapi dua suku terakhir, diperlukan pengenalan pola yang dimaksud sebagai suatu identifikasi tentang cara tata aturan penulisan barisan tersebut. Bagaimana caranya? Caranya, 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9 ditambah 4 sama dengan 13. 13 ditambah 4 sama dengan 17. Dan dua suku yang belum diisi seperti yang tadi. Jadi 17 ditambah 4 hasilnya 21. 21 ditambah 4 hasilnya 25. Contoh kedua, keakuratan hasil kesimpulan penalaran induktif akan sangat tergantung pada lengkap tidaknya data yang ada. Barisan bilangan 3, 6, 10, 5, dan dua suku yang belum diketahui. Untuk menentukan dua bilangan selanjutnya, ternyata menghasilkan pola penyimpulan yang tidak tunggal dengan cara 3
ditambah 3 hasilnya 6. 6 ditambah 4 hasilnya 10. 10 ditambah 5 hasilnya 15. 15 ditambah 6 hasilnya 21. 21 ditambah 7 hasilnya 28. Jika menggunakan kunci selisih 3, 4, 5, 6, maka diperoleh jawaban 21 dan 28.